Yuk kita ikuti statement Pak Prabowo tentang penegakan hukum terhadap koruptor. Hukuman mati untuk koruptor. Prabowo ledakan bom kebijakan, pejabat panik. Suasana di Istana Negara mendadak mencekam saat Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan paling kontroversial dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Gimana sobat, menurut kalian, setujukah atau yakinkah Pak Prabowo akan merealisasikan undang-undang tersebut? Kalau saya sih tidak yakin. Karena apa? Karena begitu Pak Prabowo menjadi presiden, proses-prosesnya itu memenuhi kontroversi. Yang namanya korup itu tidak harus mengambil uang saja, tapi penyalahgunaan wewenang, kemudian merubah undang-undang demi nafsu politik pribadi dan lain sebagainya. Jadi ya itu terserahlah. Yang jelas penegakan hukum untuk koruptor hukuman mati saya setuju, tapi realisasinya sepertinya berat. Kemudian apa? Tirulah negeri Cina kalau mau hukuman mati. Siapkan peti, jumlah menterinya berapa, katakan 35 atau 40. Ya berarti 41 siapkan, atau 42. Yang 2 buat presiden sama wakil presiden. Artinya apa? Jangan cuma berani mengancam orang lain, tapi tidak berani mengancam diri kita sendiri. Karena siapapun semuanya berpotensi salah dan berpotensi soleh. Oleh karena itu, jangan berani cuma mengancam orang lain, tapi ancamlah juga diri kita dan teman kita juga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suara baritonnya yang tegas, ia menyatakan bahwa mulai hari ini siapapun yang terbukti mencuri uang negara bahkan hanya Rp1 akan menghadapi hukuman mati. Pernyataan tersebut langsung meledak seperti dinamit di tengah ruang konferensi yang dipenuhi pejabat dan jurnalis. Banyak yang awalnya mengira ini hanyalah retorika kampanye yang tak akan pernah terwujud. Namun dalam hitungan menit, kebijakan ini resmi dituangkan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu, memberikan kewenangan luar biasa bagi Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menindak para pelaku tanpa ampun. Reaksi pun beragam. Media sosial meledak dengan dukungan dari masyarakat yang sudah muak dengan korupsi. Namun di sisi lain, banyak pejabat mulai gelisah. Beberapa langsung mengecek ulang laporan keuangan mereka, sementara yang lain bahkan dikabarkan mengalami serangan jantung akibat ketakutan. Di kantor-kantor pemerintahan, suasana berubah drastis. Seorang kepala dinas di Jawa Tengah yang pernah menggelapkan dana operasional sebesar Rp3.750 untuk rapat fiktif mendadak didatangi petugas KPK. Pejabat yang dulu menganggap uang kecil bukan masalah, kini justru bisa berakhir di hadapan regu tembak. Tak hanya di birokrasi, efek domino kebijakan ini mulai terasa di sektor usaha. Kontraktor mengeluh karena pejabat daerah kini terlalu takut menandatangani pencairan dana proyek. Di beberapa kementerian, para pegawai memilih menunda keputusan anggaran demi menyelamatkan diri, menyebabkan birokrasi yang sudah lambat menjadi semakin lumpuh. Di tengah kepanikan ini, beberapa kepala daerah mencoba meminta kejelasan hukum terkait batasan korupsi skala kecil. Namun hingga kini belum mendapat jawaban. Sementara itu KPK mulai kewalahan menangani ribuan laporan yang masuk, sebagian besar justru berasal dari para pejabat yang ingin menyelamatkan diri dengan menyerahkan kolega mereka sendiri. Indonesia kini memasuki babak baru dalam perang melawan korupsi. Namun, dengan kepanikan yang melumpuhkan pemerintahan dan ketakutan yang meluas di kalangan birokrat. Be me,